Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan laporan keuangan dimulai dari analisa transaksi hingga laporan keuangan secara keseluruhan untuk perbankan syariah. Yang pertama, di sini kita sudah ada soal nih, ada PT Bank Syariah Birtuni Internasional memiliki laporan posisi keuangan per 30 November 2020 dengan data sebagai berikut. Di sini ada kas, simpanan wadiah di Bank Indonesia, piutang murabaha, piutang pendapatan mudharabah, kemudian piutang margin murabaha jatuh tempo, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, hutang, usaha, kewajiban segera lainnya, pendapatan margin murabaha yang ditangguhkan, kemudian ada uang muka istisna, modal saham, laba ditahan, tabungan mudharabah, kemudian deposito mudharabah 3 bulan, deposito mudharabah 6 bulan. Di sini ini sebagai data awal kita ketika ingin melakukan penyusunan laporan keuangan di mana perusahaan ini telah beroperasi di periode sebelumnya, yaitu bulan November 2020. Kemudian untuk di bulan Desember di sini ada beberapa transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember bank membeli barang senilai 60 juta untuk memenuhi transaksi murabaha dengan nasabah atas nama Tuan Abdullah secara tunai. Berarti seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, kita akan mencatat debitnya persediaan aset murabaha sebesar 60 juta, kreditnya kas sebesar 60 juta karena di sini ada pembelian barang, kemudian tujuan transaksinya merupakan akad murabaha, kemudian dilakukan secara tunai sehingga muncullah untuk akun persediaan aset murabaha karena terkaitan pembelian barang dengan akad murabaha, dan secara tunainya ini muncul akun kas. Kemudian yang kedua, pada tanggal 2 Desember ada akad murabaha disepakati dan terjadi penyerahan barang kepada Tuan Abdullah. Di sini bank mengambil keuntungan 20% untuk 10 bulan dan Tuan Abdullah juga membayar provisi 1%, biaya asuransi 500.000 serta biaya administrasi sebesar 100.000. Untuk perlu diketahui bersama, biaya provisi ini merupakan upah gitu ya, upah atau fee biasanya kita bilang, fee balas jasa atas pengajuan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui. Kayak gitu ya, jadi ada biaya provisinya sebesar 1%. Maka pencatatan pada saat akad disepakati, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, di sini kita debit piutang murabaha, kemudian kreditnya, karena tadi dikatakan terjadi penyerahan barang, maka persediaan kita berkurang nih, persediaan aset murabahanya sebesar 60 juta. Kemudian tadi dikatakan juga bank ini mengambil keuntungan 20%, maka muncul akun di kredit pendapatan margin murabaha ditangguhkan senilai 12 juta. Dari mana asalnya? Dari perhitungan 20% dikalikan dengan 60 juta. Selanjutnya, di sini kita akan ada dua pencatatan. Yang kedua adalah berkaitan dengan pendapatan provisi, kemudian tadi ada biaya asuransi dan biaya administrasi yang telah dibayarkan oleh Tuan Abdullah. Bank akan mencatat ini sebagai penerimaan mereka, yaitu di debitnya merupakan kas senilai 1.320.000 yang merupakan pendapatan provisi 1% dari 72 juta, yaitu 720.000 di kredit, kemudian hutang asuransi sebesar 500.000, dan satu lagi muncul akun pendapatan administrasi senilai 100.000. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk perhitungannya seperti ini ya teman-teman. Ketika bank ini menentukan piutang usahanya atau piutang yang berkaitan dengan pembiayaan murabahanya, dia akan menghitung terlebih dahulu harga perolehan dan marginnya, kemudian mereka total menjadi harga jual yang mereka berikan kepada nasabah senilai 72 juta. Makanya di sini muncul piutang murabaha senilai 72 juta. Seperti itu untuk detail perhitungannya. Kemudian pada tanggal 3 Desember membeli seperangkat meja kantor senilai 6 juta secara kredit. Ini transaksinya seperti pada perusahaan umumnya gitu ya. Kita langsung catat debitnya peralatan, kreditnya utang usaha senilai 6 juta.
Kemudian tanggal 4 Desember ada penyetoran simpanan wadiah Tuan B sebesar 5 juta. Ya udah, tinggal dicatat kas di debit sebesar 5 juta, kreditnya simpanan wadiah atas nama Tuan B senilai 5 juta. Kemudian tanggal 8 Desember kita terima deposito mudharabah Tuan Ahmad untuk yang periode 3 bulan senilai 40 juta. Maka bank ini akan mencatat kas sebesar 40 juta, kreditnya deposito mudharabah 3 bulan atas nama Tuan Ahmad senilai 40 juta. Kemudian tanggal 10 Desember diterima simpanan wadiah lagi senilai 12 juta, sama jurnalnya, debitnya kas, kreditnya simpanan wadiah Tuan Abdu senilai 12 juta. Kemudian tanggal 15 di sini diserahkan pembiayaan mudharabah kontrak pembuatan saluran dengan PT XYZ senilai 30 juta selama 3 bulan dengan nisbah 40/60, di mana 40 untuk sohibul mal dan 60-nya untuk mudharib. Maka jurnalnya muncul nih, debitnya pembiayaan mudharabah senilai 30 juta, kreditnya kas senilai 30 juta. Karena diserahkan pembiayaan mudharabah gitu ya, maka debitnya pembiayaan mudharabah, kreditnya kas senilai 30 juta. Kemudian tanggal 17 di sini diterima tabungan mudharabah, berarti kasnya di debit, kreditnya tabungan mudharabah senilai 10 juta. Tanggal 20 Desember di sini bank menerima dana dari Tuan Rofik senilai 5 juta sebagai uang muka pembuatan peralatan pertanian seharga 100 juta. Dengan akad istisna, selanjutnya bank memesan peralatan pertanian kepada CV Intan dengan harga 95 juta dan akan diserahkan pada 2 bulan yang akan datang. Untuk transaksi ini kita berfokus pada yang sudah ditandai warna biru dan merah. Karena yang diterima bank ini hanya uang muka senilai 5 juta, kemudian sudah didapati akad yang disepakati adalah istisna, maka debitnya kas, kreditnya uang muka istisna. Gitu, nilainya sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 31 Desember kita terima cicilan pertama untuk akad murabahanya Tuan Abdullah, berikut bunganya. Mohon maaf, berikut bagi hasilnya gitu ya, atau keuntungan yang diperoleh dari murabah ini. Debitnya kas gitu ya sebesar 7.200.000, kreditnya piutang murabah sebesar 7.200.000. Dari mana? 7.200.000 ini merupakan hasil pembagian dari total piutang murabah secara keseluruhan senilai 72 juta dibagi dengan 10 bulan sehingga diperoleh angka 7.200.000. Kemudian jurnalnya ada dua nih. Debit yang pertama adalah margin murabah yang ditangguhkan senilai 1.200.000. Kemudian kreditnya pendapatan margin murabah senilai 1.200.000. Ini merupakan jurnal untuk realisasi margin murabah yang diterima oleh bank. Kenapa 1.200.000? Karena tadi pendapatan untuk margin murabah senilai 12 juta gitu ya, tetapi karena diangsur selama 10 bulan maka 12 jutanya ikut dibagi dengan 10 bulan. Kemudian di sini pada tanggal 31 Desember lagi bayar gaji karyawan dan manajemen, debitnya beban gaji, kreditnya kas senilai 12 juta. Kemudian tanggal 31 Desember juga menerima dana zakat senilai 5 juta dan infak senilai 2.400.000. Maka kita catat debitnya kas, kreditnya dana zakat dan dana infak masing-masing sesuai dengan nominalnya, sehingga kalau di total kas yang diterima adalah 7.400.000. Kemudian disalurkan nih, dan telah disalurkan 60% zakat kepada fakir miskin dan 20% dana infak kepada yang berhak. Maka pencatatan pertama berkaitan dengan penyaluran zakat, dana zakat fakir miskinnya di debit, kreditnya kas senilai 60% dikali 5 juta, hasilnya adalah 3 juta. Terus kemudian yang dana infak kepada yang berhak ini tadi dikatakan 20%, maka 20% dikali 2.400.000 dapat hasilnya 480.000 gitu ya. Dana zakat infak ini saldo normalnya itu kalau di buku besar teman-teman mencatatnya ada di kredit gitu ya, karena ini merupakan liabilitas yang wajib kita tunaikan kepada yang berhak
gitu. Jadi bank ini hanya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur saja, tidak akan mengambil keuntungan untuk dana zakat maupun dana infak, sehingga dia posisi normalnya ada di kredit dan diakui sebagai liabilitas gitu ya. Ini contoh buku besarnya seperti ini untuk yang sederhananya. Berikutnya di sini pada tanggal 31 Desember, berbagai pendapatan yang seharusnya diterima pada periode ini adalah pendapatan margin murabahah atas pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan senilai 49 juta dan pencatatan piutang murabahah sebanyak 110 juta, di mana 5 juta diakui sebagai piutang murabahah jatuh tempo, sedangkan 105 juta telah diterima pembayarannya. Gitu. Jadi di sini kita catat jurnalnya, debitnya kas senilai 105 juta, kemudian ada piutang murabahah jatuh tempo, kita akui ini karena ada yang belum bayar sebesar 5 juta, kreditnya piutang murabahah 110 juta. Kemudian ada lagi ketika kita mencatat penerimaan marginnya, pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan senilai 49 juta dan kreditnya pendapatan margin murabahah senilai 49 juta gitu. Terus ada pengeluaran rupa-rupa sebagai biaya operasional, kita akui beban rupa-rupa pada kas senilai 3.600.000 dan di sini juga bank menerima bonus wadiah dari Bank Indonesia senilai 10 juta. Maka di sini debitnya kas, kreditnya pendapatan bonus wadiah senilai 10 juta. Gitu ya. Jadi inilah contoh pencatatan untuk transaksi yang ada di perbankan syariah. Selanjutnya, teman-teman sudah ditugaskan untuk membuat buku besar. Buku besarnya sudah dibuatkan formatnya seperti ini ya. Kita akan mengecek gitu ya. Kita langsung saja mencocokkan dengan neraca saldo yang telah terbentuk. Ini adalah neraca saldo yang terbentuk di mana saldo kas sekarang setelah adanya berbagai transaksi yang telah kita lihat pencatatannya, kas ini menjadi 195.710.000, kemudian simpanan wadiah di Bank Indonesia 84.940.000, piutang murabahah senilai 94.800.000, piutang pendapatan mudharabah senilai 400.000, kemudian ada piutang margin murabahah jatuh tempo senilai 11.200.000, pembiayaan mudharabah senilai 60 juta, pembiayaan musyarakah senilai 97.400.000, dan peralatan nilainya 16 juta. Kemudian di sisi kredit ada akumulasi penyusutan peralatan senilai 500.000, kemudian ada utang usaha 13 juta, kewajiban segera lainnya 3.920.000, pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan senilai 29 juta, kemudian ada uang muka istisna, sekarang posisinya berubah menjadi 10 juta, ada modal saham 248.940.000, laba ditahan 15 juta, tabungan mudharabah 30 juta, kemudian ada lagi di sini deposito mudharabah yang 3 bulan 91 juta, kemudian deposito mudharabah 6 bulan 52 juta, utang asuransi 500.000, simpanan wadiah sekarang 17 juta, dana zakat 2 juta, dana infak 1.920.000. Berikutnya di sini ada pendapatan margin murabahah senilai 50.200.000, kemudian pendapatan dari provisi ya tadi 720.000, pendapatan administrasi 100.000, pendapatan bonus wadiah tadi 10 juta, kemudian ada beban gaji dan beban rupa-rupa masing-masing 12 juta dan 3.600.000. Sehingga di sini kalau kita lihat totalnya itu menjadi 576.050.000 ya untuk posisi neraca saldo dari transaksi bank syariah. Dalam kasus ini neraca saldonya di akhir dia balance di 576.050.000 gitu. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
Di sini ada pendapatan usaha utamanya senilai 79.200.000 dari murabaha, baik yang ditangguhkan atau yang masih sifatnya akrual maupun yang sudah direalisasi. Jadi ada penjumlahan ya dari saldo yang ada di buku besar gitu ya, berkaitan dengan pendapatan murabaha baik yang ditangguhkan maupun yang sudah direalisasi. Kemudian ada pendapatan bonus wadiah senilai 10 juta, maka di total pendapatan usaha utamanya kalau secara keseluruhan adalah 89.200.000. Namun pendapatan ini masih ada yang belum diterima senilai 29 juta, maka kita harus kurangi sebagai pendapatan yang tidak diterima senilai 29 juta, maka pendapatan usaha kita adalah di sini 60.200.000. Kemudian ada penerimaan piutang periode lalu yang harusnya sudah diterima gitu ya, senilai 400.000. Sehingga pendapatan yang siap didistribusikan nilainya adalah 60.600.000. Nah, ini berkaitan dengan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Berikutnya di sini ada perhitungan untuk rata-rata dana pihak ketiga, di mana perhitungan berdasarkan masa mengendap. Di sini tabungan mudharabah saldo awalnya tadi ada 20 juta, kemudian ditambah 10 juta dikalikan dengan 14 dibagi 30. Nilainya adalah 24.667.000. Kemudian deposito mudharabah di sini saldo awalnya 51.240. Kemudian ada deposito mudharabah yang periode 3 bulan. Di sini hasil perhitungannya adalah 81.917.000. Kemudian ada deposito mudharabah yang periode 6 bulan senilai 52 juta. Sehingga kalau di total perhitungan rata-rata DPK atau dana pihak ketiga adalah 158.584.000. Ini yang akan kita jadikan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, di mana ada jumlahnya kita tulis ya, dana DPK sesuai dengan kategori yang tadi disebutkan, kemudian ada jumlah sesuai hasil perhitungan, dan ada persentasenya. Di sini persentase ini diambil dari proporsi ya, kalau teman-teman bilang 24.667.000 dibagi 158.584.000 gitu ya, dari saldo di kategori tersebut dibandingkan dengan total dana pihak ketiga secara keseluruhan berapa. Nah, sudah dapat proporsinya, kemudian kita tentukan nisbahnya. Di sini nisbahnya sudah ditentukan di dalam soal, namun tidak disebutkan di awal gitu ya. Bank ini pada tabungan mudharabah 70%, kemudian deposito 3 bulan 70%, dan yang 6 bulan 60%. Sedangkan sisanya untuk nasabah 30%, 30%, dan 40%. Keuntungannya tadi didapat pendapatan yang siap didistribusikan adalah 60.600.000. Maka semuanya akan kita kalikan dengan keuntungan ini. Ya, kita tulis lagi nilai untungnya berapa, kemudian kita bagi keuntungan untuk mudharib dan shahibul malnya masing-masing berapa. Gitu ya, teman-teman masih ingat untuk mudharib adalah di sini bagian dari bank. Gitu ya, shahibul mal bagian dari si nasabah. Setelah dikalikan dari sini kita bisa melihat perhitungannya D36, E36, dan G36. Ya, di sini ada dari persentase, dikalikan nisbahnya, kemudian dikasihkan dengan keuntungannya. Seperti itu. Ya, masing-masing sudah didapati, yaitu untuk mudharib untuk bank 40.432.914, dan untuk shahibul mal adalah 20.167.086 rupiah. Gitu. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya, karena di sini belum kita salurkan, maka pertama debetnya bagi hasil pihak ketiga untuk bagian nasabah 20.167.086, kemudian hutang bagi hasil mudharabahnya 20.167.086. Baik, berikutnya kita akan melihat pencatatan untuk penyesuaian yang kedua, yaitu berkaitan dengan beban bonus wadiah. Ternyata bank ini juga ya memberikan bonus kepada nasabahnya yang memiliki simpanan berupa simpanan wadiah. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, simpanan
Wadiah ini boleh mendapatkan bonus dari bagian bank syariah. Sehingga ketika bank menentukan saya mau bagi bonus 2% deh untuk nasabahnya gitu ya, maka 2%-nya ini dikalikan dengan 40.432.914 sehingga diperoleh hasilnya ini adalah Rp808.658. Selanjutnya diasumsikan juga berkaitan dengan jurnal penyesuaian bahwa ada penerimaan dari piutang pendapatan mudharabah senilai 400.000. Ya, tadi di saldo awal ada kan piutang pendapatan mudharabah 400.000. Ternyata bank ini melakukan penyesuaian setelah mereka mendistribusikan hasil perhitungannya. Di sini debitnya kas, kreditnya piutang pendapatan mudharabah senilai 400.000. Kemudian yang kelima ada penentuan penyusutan. Seperti biasa, penyusutan ini akan diakui sebagai jurnal penyesuaian. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan dikaitkan dengan jenis aset yang disusutkan. Kebetulan kita hanya punya peralatan, ya sudah peralatan saja. Di sini dasar perhitungannya, tarifnya juga sudah ditentukan oleh bank syariah tersebut, nilainya adalah 20% per tahun, sehingga bisa juga kita artikan bahwa peralatan ini akan disusutkan selama 5 tahun. Tadi nilai peralatan kita ada 16 juta, 16 juta dikali 20%, kemudian karena ini hanya bulan Desember saja, maka kita harus bagi dengan 12 bulan, gitu ya. Jadi per bulannya senilai 2 juta, jadi per bulannya senilai 266.667 gitu ya teman-teman untuk beban penyusutan peralatan. Jika sudah, kita akan membuat neraca lajur. Di sini teman-teman masukkan kembali saldo yang ada di neraca saldo sebelumnya, kemudian kita masukkan jurnal penyesuaian ya sesuai dengan posnya masing-masing. Kemudian nanti akan didapati neraca saldo disesuaikan gitu ya. Kasnya berubah menjadi 196.000. Kasnya berubah menjadi 196.110.000. Kemudian piutang pendapatan mudharabahnya jadi 0 karena diasumsikan ada penerimaan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan menjadi 766.667. Kemudian ada lagi yang mengalami perubahan adalah muncul akun baru, beban penyusutan peralatan, kemudian bagi hasil pihak ketiga, dan ada hutang bagi hasil mudharabah gitu ya. Kemudian ada beban bonus wadiah dan hutang bonus wadiah. Sehingga saldonya nanti untuk neraca saldo yang disesuaikan balance di angka 597.292.411 gitu ya. Jadi kalau dibaca 597. Jadi kalau disebutkan dalam terbilang gitu ya, 597.292.411 gitu deh. Ini neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, setelah teman-teman menyusun neraca saldo disesuaikan, tahapnya adalah kita menyusun laporan keuangan. Jadi, kalau secara akuntansi, prosesnya sama ya. Setelah menyusun neraca lajur, dapat NSD-nya berapa, teman-teman masukkan ke dalam laporan keuangan. Di sini kita masukkan kembali pendapatan margin murabahanya 79.200.000 yang secara keseluruhan ya, berarti baik akrual maupun yang sudah direalisasi. Kemudian ada pendapatan usaha lainnya yang diperoleh dari pendapatan bonus wadiah. Kita total menjadi 89.200.000. Kemudian ada hak pihak ketiga atas bagi hasil yang diberikan kepada nasabah senilai 20.167.086 dari perhitungan sebelumnya. Maka di sini hak bagi hasil milik bank adalah 69.032.914 ya, karena tadi diingat ya, ketika menyusun laporan laba rugi, kita menentukannya secara keseluruhan, baik akrual maupun
yang sudah direalisasi. Berbeda dengan rekonsiliasi bagi hasil tadi. Kita mengeluarkan yang belum direalisasi atau yang berbasis aktualnya. Sehingga ada beda nih hak bagi hasil milik bank yang ada di dalam laporan laba rugi. Kemudian ada pendapatan usaha lainnya dari pendapatan provisi dan administrasi nilainya 820.000. Kemudian pada bagian beban usaha, kita catat kembali beban gaji, beban penyusutan peralatan, beban rupa-rupa, dan beban bonus wadiah. Sehingga di sini kalau kita hitung, beban usahanya itu totalnya menjadi 16.675.325, di mana laba yang diperoleh merupakan hasil dari hak bagi hasil milik bank ditambah dengan jumlah pendapatan usaha lainnya dikurangi dengan beban usaha, maka diperoleh 53.177.589. Laba ini akan kita masukkan nantinya dengan laporan posisi keuangan, karena laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu saling berkaitan, terutama pada posisi ekuitas gitu ya. Nah, di sini untuk laporan posisi keuangan dari Bank Syariah, teman-teman pasti sudah ingat dong gitu ya, aset sama dengan liabilitas ditambah dana syirkah temporer ditambah dengan ekuitas, sehingga kita identifikasi terlebih dahulu untuk posisi aset. Adakah simpanan wadiah di Bank Indonesia, piutang murabahah, piutang pendapatan mudharabah, piutang margin murabahah jatuh tempo, kemudian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Gitu ya, akumulasi penyusutan peralatan ini sebagai pengurang karena tadi di neraca saldo yang disesuaikan dia sebagai akun kontra. Gitu ya, akun kontra dia normalnya di kredit, namun ketika kita menyusun laporan posisi keuangan dia harus kita tetap masukkan di debit, maka kita jadikan sebagai pengurang, sehingga total aset yang diperoleh adalah 559.683.333. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban ini kita masukkan hutang usaha, hutang asuransi, hutang bagi hasil mudharabah, hutang bonus wadiah, kemudian kewajiban segera lainnya, simpanan wadiah, uang muka istisna, dana zakat, dan dana infak. Jika di total, di sini total kewajiban kita 69.315.744. Kemudian dana syirkah temporer, di sini dana pihak ketiga, ada tabungan mudharabah, deposito mudharabah 3 bulan, deposito mudharabah 6 bulan, totalnya adalah 173.250.000. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan saldo laba. Nah, saldo laba ini kita ambil tadi dari laporan laba rugi, yaitu hasilnya 53.177.589. Kemudian total ekuitasnya adalah 317.117.589. Sehingga total kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas nilainya adalah 559.683.333. Hasil ini akan sama dengan total aset yang tadi sebelumnya kita sudah tentukan. Selanjutnya ada lagi laporan sumber dan penggunaan dana zakat gitu ya. Sumber dana zakat tadi kita terima 5 juta, penggunaannya kita kurangi gitu ya, kita salurkan kepada fakir miskin 3 juta, maka kenaikan atau penurunan dana zakatnya adalah 2 juta. Saldo awal belum ada 0 karena tidak ada informasi sebelumnya, sehingga saldo akhirnya adalah 2 juta. Berikutnya adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang diperoleh dari infak. Tadi kita terima infak 2.400.000, terus kita salurkan sebesar 480.000, maka kenaikan atau penurunan dana kebajikannya adalah 1.920.000. Saldo awalnya juga tidak disebutkan sebelumnya, sehingga saldo akhirnya di sini hanya menjumlahkan atau menurunkan dari kenaikan atau penurunan dana kebajikan, yaitu 1.920.000. Gitu deh teman-teman ya, pembahasan berkaitan dengan transaksi yang ada di perbankan syariah ketika kita ingin menyusun sampai dengan laporan keuangan.
inilah penutup dari materi akuntansi perbankan syariah. Semoga dalam implementasinya nanti teman-teman dapat memahami, karena prosesnya kita sudah lalui dari berbagai chapter yang ada di buku, sehingga untuk pemahaman sudah dapat dimiliki. Kemudian untuk analisa berkaitan dengan penempatan pos-pos dari setiap akun di dalam laporan keuangan juga sudah dibahas berulang kali. Gitu ya. Jika sudah, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.